Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 67 lah. Amal sholih ada 4 atau ibadah ada 4. Menurut Malik syukur yang dimaksud dengan amal jadi di luar 5 waktu amal ngaranya. Sembahyang itu masuk ibadah, puasa masuk ibadah. Berdasarkan hadis Nabi lah, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah, nah wajibnya. Ada kayak haji itu ibadah, bayang ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah. Selain dari itu amal, maknanya amal sholih. Jadi hari ini kita bicarakan tentang amal sholih ada 4. Pertama amal syariat. Amal syariat atau ibadah syariat, ibadah yang berhubungan dengan syariatullah. Nah, ada kaitan dengan perintah Tuhan dan syariatun Nabi SAW yang berhubungan dengan sunat. Syariat Nabi yang sunat mudah. Jadi memang perintah Tuhan. Perintah Tuhan sembahyang 5 waktu, puasa, naik haji, tidak kata. Ditambah oleh Nabi pulang dengan sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Nah ini harinya syariat Nabi. Atau sunnah rasul ya. Sunnah rasulnya banyak, jadi tujuan sunnah ini untuk menambah-nambah bekal, menambah-nambah sanggup. 1 adalah mengerjakan dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Syariatullah. 2 mengamalkan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya. Kita ini termasuk menghidupkan sunnah Nabi. Najis ilmu salah satu sunnah Nabi ini. Dan Nabi menayat sunnati karena naibul jannah. Karena saya menghidupkan sunnahku besertaku di dalam surga. Ini sunnah ini, menghidupkan sunnah. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, hayatul Islam berilmi. Islam itu hidup didasari dengan ilmu. Jadi kawat tempat-tempatan ibadah lah, banyak contohnya kan. Dulu ada aku khotbah khusus rukun wudu aja. Karena aku duduk di muka masjid itu duduk, orang si Raden sekolah nih. Lihat orang wudu. Kasihnya aja ngomong, karena giliran makunya diberjual, ada kopong dok naik dausyullah. Pasal aku nuduh, kayak ibadahnya menurutnya jangan sempurna ya apa? Karena kada mau, kada tidak ilmunya benar, kada ingin menuntut umpat-umpatan aja orang dari itu nah. Jadi kada membawa ketenangan ibadahnya kan, habis sudahlah. Ketiga, berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki pergaulan serta berkepribadian dan berakhlak mulia. Ini termasuk amal salih lah. 4, beristighfar, berzikir, berselawat kepada Nabi, bertasbih dan membaca Al-Quran. Nyama syariatnya. Pertanyaan, apakah menjamin amal syariat tanpa hakikat? Ini kemarin sudah diceritakan. Nabi Adam alaihissalam bersalah, beristighfar. Nabi Adam istighfar itu artinya meminta ampun lebih dari 100 tahun. Pintu tobatnya tertutup, pintu keregaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadar tertutup. Bingung Nabi Adam. Akhirnya mau hidayah atau minta petunjuk. Allah berikan hidayah.
Nah kita lihat apa hidayahnya. Nah diutus oleh Tuhan Nabi kita nih, Muhammad nih. Diutus kepada Adam. Muhammad masih sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi belum dilahirkan lagi, belum diangkat jadi Rasul. Masa Nabi Adam kalau pola 10 tahun. Rasa Nabi Adam lain Adam lagi. Rasanya Nur Muhammad kayak diri nih kan. Bapak aja Nabi Adam yakin. Begitu Nabi Adam membuka dua matanya, semua pintu payu-payulah saat apa hakikat. Nah, apa arti hakikat di sini? Memang jelas belum. Kedua, amal ibadah tarekat. Tarekat itu amal ibadah, artinya harapan dan ridho rahmat Allah dengan mengamalkan amalan. Jadi kita beramal ini, yang pertama kita harapkan rahmat dan ridho Tuhan. Selebihnya kena dulu. Atau membaca bacaan yang diatur oleh masyaikh tarekat beserta aturannya. Itu yang dikatakan ibadah tarekat atau amal tarekat. At-tariqatul jumi ibadah zahiran wa batinan. Artinya tarekat ialah membiasakan ibadah kepada Allah dengan terus-menerus lahir dan batin hingga istiqamah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali ta'al, idza taqarraban nas bi anna ilbil, wa taqarrab anta bi aqib, ghamid ainaika wa asif lisanak, faqul Allah fi qalbik ihya ulumuddin. Artinya, wahai Ali, kemarilah engkau. Maka mendekatlah Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Nah, wahai Ali, apabila engkau melihat manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam amal ibadah, dekatkanlah wahai Ali dirimu dengan akal. Sayyidina Ali berdiam. Nabi Muhammad bersabda, pejamkan dua matamu, wahai Ali, tutuplah mulutmu dan katakanlah wahai Ali, Allah Allah di hatimu. Dari sinilah Sayyidina Ali merasakan makrifat. Nah kita kemarin bicarakan tentang zikir. Zikir ada 4 kemarin. 4 kah? 3 kah? 3 lah. Pertama zikir awam, Allah Allah di hati. Kedua zikir khos. Zikirnya ya hakikat. Yang ketiga zikir hakikat. Zikirnya ya nur. Zikir hakikat ngarannya kan sudah dijelaskan kemarin bahwa nama Tuhan, pengaruh Tuhan di alam hakikat, di alam sebelum ada alam semesta hanya satu, nur aja, memberikan nama Nabi kita. Sumbernya datang dari Tuhan juga. Jadi nama Tuhan di alam hakikat hanya nur aja. Nama Nabi di alam hakikat hanya Muhammad. Nama Tuhan di alam syariat 99 nama. Nama Nabi di alam syariat ini 201. Bagi orang yang jalan hakikat, ini harus pakai zikir hakikat. Apa arti hakikat? Ini kita bicara tentang masalah hakikat. Ini kalau bahasa al-hakikat tuh. Kalau bahasa kita hakikat, kalau bahasa Arabnya al-hakikat tuh. Hakikat dan kasimu ala kismain. Hakikat terbagi kepada 2. Pertama hakikatun nafsi dan yang kedua hakikatul ruh. Jadi hakikat ini terbagi kepada 2. Nah, pertama hakikatun nafsi. Nah, yang kedua hakikatul ruh. Hakikat itu artinya sebenar-benarnya, maksud sebenar-benar diri, sebenar-benar di sini sebenar-benar diri. Kan diri ada 2, pertama jasmani, yang kedua rohani. Jadi hakikat terbagi kepada 2, pertama hakikatul nafsi sebenar-benar diri. Di sini ada diri jasmani,
sebenar-benar dijismani pada hakikat. Karena ini masalah hakikat. Maksud sebenar-benar pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat lah. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenar-benar jasmani pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, hakikat ruh. Sebenar-benar ruh. Sebenar-benar pun pada hakikat. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahuma fil hakikati min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kedua-duanya jasmani rohani pada hakikat menurut Nabi daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ana minallah wal mu'minuna minni. Aku jangan lebih daripada nur zat Allah, mereka orang mukmin, laki-laki atau perempuan, daripada nur. Nur itu nama Tuhan, Muhammad nama Nabi, nur itu nama Tuhan di alam hakikat. Ada juga nama Tuhan di alam syariat, nur ya Pak. Nah, kumpulkanlah nama Tuhan di alam hakikat lawan nama Tuhan di alam syariat. Supaya apa? Supaya diri jadi sempurna. Karena agama ini dua aja, syariat lawan agama ini dua aja, syariat hakikat aja. Populer banget dan tasawuf lah, as-syariatu bila hakikatin atilah wal hakikatu bila syariatin batilah wa man jam'a bainahuma faqad ta'aqqaqat. Kalau melihat dari situ hanya dua agama, syariat lawan ini agamanya syariat lawan hakikat aja. Lalu yang tersebut hanya dua aja, syariat lawan hakikat aja. Ada tarikat ma'rifatnya, kenapa? Ternyata ma'rifat lawan tarikat masuk syariat. Kenapa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi kita diberikan nama diri Tuhan, padahal hakikat hanya dengan nur. Ahad saja, satu nama aja. Nama Nabi di alam hakikat hanya Muhammad. Ini alam belum ada deh. Itu nama di alam hakikat, nama di alam sebelum ada alam semesta. Dijadikanlah alam semesta itu pada hakikatnya adalah daripada nur Muhammad. Kemudian diciptakan oleh Allah penghuni langit, para malaikat, itu pun pada hakikatnya dari nur Muhammad juga. Ciptakanlah pula penghuni bumi, manusia, pada hakikat pun daripada nur Muhammad juga, itu manusia. Nah, baru Tuhan memberikan tahu namanya kepada manusia. Maksudnya kepada Rasul. Di alam yang nyata nih, orang dulu mengatakannya alam syahadah atau di alam syariat, alam kita hidup ini. Nah, mulai dari Allah Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita sampai syabur. Disuruh kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Semacam sudah perlu kita ketahui. Kedua, tarikat ini kan amalan yang dibikin oleh masyaikh tarikat. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulannya wa kullu ma fi alamis syariati, di alamis syariati syariatun. Ini kaidah ngarannya. Kaidah. Wa kullu ma fi alamis syariati syariatun. Setiap apapun yang ada pada alam syariat hukumnya syariat. Ma'rifat adanya di alam syariat, ya kan? Tarekat adanya di alam syariat. Apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat. Berarti syariat ma'rifat dan tarekat masuk syariat. Nah, pahamlah. Nah, untuk mengambil istibat, pengambilan. Jadi agama yang kedua syariat dan hakikat. Hakikat ini masalah diri. Jadi kita sebenarnya apakah diri jasmani atau rohani? Menurut Nabi, ini bukan menurut pendapat.
min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nur. Nah, kalau ujar Nabi bahwa diri Muhammad, apakah diri jasmani atau rohani, hak kita sebagai umat harus mempercayainya. Menjadi arwahullah jamin kan, kamu nyokada percaya terus nomor lagi mengalir udah. Nabi aja kan dipercaya ya Pak. Ini arwahullah jamin atau ini benar apa dulu? Apa sulitnya sini hanya mempercaya kayaknya aja nah. Kedua meyakini ya sini. Yakini amun anak baik nyaman mulia ya sering itu aja orang bahari kan. Oh ini minta kena yakini dari Allah. Kayak mana kayak ini pemberian dari Allah, anugerahnya luar biasa nih untuk menumbuhkan diri ngaran Tuhan, nur kan ngaran Tuhan nih. Muhammad ngaran Nabi, ngaran Tuhan di alam hakikat, ngaran Tuhan di alam syariat. Muhammad ngaran Nabi di alam hakikat, ngaran Nabi di alam. Nah inilah yang dimaksud. Bagi orang jalan hakikat, jangan zikir terbagi berapa tiga kan? Zikir awal, zikir ros, terakhir zikir hakikat. Bagi orang jalan hakikat, orang ini meyakini bahwa dirinya Nur Muhammad, merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad. Harus bagi orang jalan hakikat pakai zikir hakikat. Hakikat ya nurnya nur. Nah, karena nur itu ngaran Tuhan, iya kan? Semua ngaran Tuhan baik, moga-moga diri jadi baik. Muhammad ngaran mulia di sisi Tuhan, di sisi malaikat. Mudah-mudahan diri baik orang mulia. Di situ Tuhan kita mendapat rahmat, di sisi Nabi kita mendapat syafaat. Nah ini orang jalan hakikat. Jadi bagi orang jalan hakikatnya, dan jalan hakikat orang jalan panah isi gerak Nur Muhammad. Orang keyakinannya, perasaannya, dirinya Nur Muhammad. Ini bulat nih, ada 16 loncong. Bulat loncongnya lambat sampai. Bulat gulaling jurusnya keyakinan perasaan lo. Harus pakai zikir, zikir hakikat ya nurnya nur. Ya nuran nuri, ya mudabbir umur, balik aniru sayyidina Muhammadin tahiyatu wassalam. Nah jadi kembali ke sini karena kita dipulangkan. Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi kita. Jadi ujar Nabi kita, hai Ali, kemarilah. Apabila engkau lihat, hai Ali, orang menghampirkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah, cukup Ali dekatkan diri dengan gunakan akal. Bingung Sayyidina Ali. Akhirnya ujar Nabi, pejamkan dua matamu, tutup mulutmu, pakul. Jalan apa kita pakai? Kalau jalan awam, Allah nih, ya kan? Kalau kita pakai jalan khos, ya hakikat. Kalau kita pakai jalan hakikat, ya nur. Satu-satunya nama Tuhan yang di alam hakikat, di alam syariat, sama hanya nur. Satu-satunya nama Nabi yang di alam hakikat, namanya Muhammad. Nah, jadi ya menjama bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar. Tahaqqaq itu benar. Benar dirinya. Nah, apakah jasmani lawan? Benar keyakinannya. Ini jalan terus kumpul. Jalan Nur Muhammad jalan yang paling aman. Lawan salah sama nani. Habis sudah. Tutup mulutmu dan katakan wahai Ali Allah Allah, atau ya Allah Allah, silakan ya hakikat atau ya nur di hatimu. Dari sinilah Sayyidina Ali merasakan ma'rifat. Kalau kita jalan hakikat, disinilah kita mencapai hakikat hakikat yang sebenarnya. Sebenarnya Tuhan menabi kita. Disinilah yang dikatakan Ali sunnah wal jamaah pada hakikat. Yang dikatakan ahli sunnah jamaah pada hakikat orang lawan Tuhan Nabi. Habis sudah. Ketiga, amal hakikat, artinya amal sebenarnya. Jadi amal hakikat itu artinya amal sebenarnya atau ibadah sebenarnya. Satu ya, hakikatun nafsi, sebenar-benar di jasmani, anna hakikatan nafsi min nuri Muhammadin, artinya sesungguhnya sebenar-benar diri daripada Nur Muhammad. Dimaksud di sini di jasmani lah.
Kedua, hakikat ruh, artinya sebenar-benar ruh. Anna hakikat ruh min nuri Muhammadin, artinya sesungguhnya sebenar-benar ruh daripada Nur Muhammad. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni, artinya aku, kata Nabi Muhammad, daripada nur zat Allah, dan mereka orang mukmin daripada nurku atau daripada Nur Muhammad. Maksudnya jasmani dan rohani orang mukmin adalah daripada Nur Muhammad. Mengajar Quran, amun jar Nabi bahwa diri Nur Muhammad, hak kita harus mempercayainya, jangan sampai ragu. Amunnya kada percaya kalau sama kemarin lagi sini. Maka bila kada mengamalkan kediri di sini datang kami. Ada kami di sini, awang sama alaman petapak ngamuk aja dibagi-bagi itu. Oh, apa? Tapi menggali belajar aja mungkin. Sini mengkhawatirkan kerugian itu. Nah, habis sudah. Amal hakikat atau ibadah hakikat bisa jualah. Satu, keimanan, artinya kepercayaan bahwa diri ini apakah jasmani atau rohani sebenarnya adalah daripada Nur Muhammad. Kepercayaan harus sempurna. Di sini jangan sampai ragu lah, itu yang pertama. Kedua, keyakinan bahwa di jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. Yakin ini jagoannya nah demikian lah. Udah punya jangan itu apa sini. Nah, itu sini benar. Jangan mengalih itu istilah sini. Jadi mempraktekkan gitu. Berjalan sini, berjalan di siapa nah sini. Kan isi Nabi kan di sini Nur Muhammad kan berjalan di sini. Itu yang dimaksud nurayam si fil ardi, ada dalam ayat kan. Nurayam si. Nah, ini ayat nih. Ayat keberapa kada tahu, minta dapat baca Quran, catatkan lah. Nurayam si fil ardi. Dimaksud nur di sini Nur Muhammad nih. Kalau diartikan nur Tuhan berjalan di bumi sama kita, mustahil kan? Lalu diartikan nur di sini karena nurnya aman Nabi barang. Lalu tafsirnya dimaksud dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diri kita berjalan di bumi. Jadi kerajaan nama berjalan siram di sini. Nang berjalan keyakinan aku Nur Muhammad. Nah, ya kalau nur itu diri bagi Tuhan menggerakkan nih jadi nah diri Tuhan. Jangan coba nurjat orang Tuhan diri itu menggerakkan Muhammad sini. Aku ini kesandarannya aja sih. Itulah kesandarannya aja ya. Itulah kesandarannya di batu ayang nih. Kulit ayang itu kulit sebenarnya kan. Ini kan ada berayukan ya kulit nih. Nang dalang nih, nang megalakan dalang. Siapa dalang itu? Ya tuh, ya nurjat tadi. Siapa nang dianalkannya Muhammad? Kita kesana bawa silah di sini. Supaya jangan tanya cincin itu nama Tuhan dan lebih ya rohah. Itu bahasa isi bahasa beliau tengah. Nah duduknya siapanya? Sini. Jangan saya ambillah jadi nah. Jangan dudukin orang Muhammad ini. Nah, bapak halanya sini melihat aku. Sama lo melihat Nabi lo melihat tuh. Kamu presiden. Orang cinggo awak aku orang baru ngajari kayak gitu. Batas aluan aja aku aja. Dari banyak ke bati-bati aku bisa jatuh kompon berkecisin angin. Tahu selama dia apa? Minta dulu. Bulannya ini kasar. Katapan sini. Maksudnya. Artinya benar. Sama yang melihat ini bukan apa pahala di sini. Istilah bahasa pada hakikat lah. Sambungannya pulang. Apalagi ketiga. Disempurnakan keimanan dan keyakinan dengan perasaan. Jadi disempurnakan perasaan berdiri. Sudah zikir, sudah selawat. Kedudukan kita mulia di sisi yang memperlihatkan kita di sini. Ya kan lawan Tuhan mulia di sisi Nabi. Dan pikiran, pandangan pikiran kita bahwa diri Tuhan Muhammad. Ini dikatakan amal amal hakikat kan ada yang dibaca. Hanya keimanan, keyakinan, perasaan itu aja. Berani itu aja. Nah. Ayat muda atau kena kelihatan kamu. Apalagi sampai memancar cahayanya kabel. Kayak satu orang.
Keempat, amal ma'rifat. Keempat nih. Satu, mengenal af'al Allah, mengenal perbuatan Allah lah. Ini kedua nih. Jadi kalau urutan yang benar lah, pertama hakikat. Hakikat ini sebenarnya diri kan Nur Muhammad nih. Nur Muhammad menurut Nabi namula Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta. Ilmu belum ada, ilmu apapun belum ada lagi ya. Malaikat belum ada. Nah, jadi yang pertama hakikat ini urutan yang benar. Yang kedua marifat. Nah, marifat ini di alam dunia adanya marifat nih. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berikan tahu namanya dari Allah sampai sabur, disuruh kita mengenal Allah, diberi nama marifat. Itu kedua tuh. Manusia kan bersembahyang kan ada kekuasaan ya. Disyariatkan oleh Tuhan sembahyang syariat ya Allah. Alhamdulillah juga kan jangan sembahyang kan masuk lagi ya Allah. Untung kan ada juga masuk nah 5 kali saya lihat tukang tahu tukang aku lihat tukang setengah hari kan gak ada basuh sampai sore ada basuh semua ya. Jadi syariatnya aku korbanan dijadikan Tuhan pokok komon semua kita ya Allah bersuci ya. Lihat orang-orang kata Arab, ya Allah itu kain nikah hidup orang kan bersyariat kan. Alhamdulillah dua. Nah keempat hanya tarikat. Karena tarikat ini bikinan masaih tarikat. Nah ini masaih lah guru-guru tarikat bikinan. Nah, jadi agamanya hanya dua, hakikat lawan syariat. Ini ma'rifatnya masuk syariat, tarikat masuk syariat. Karena adanya di alam syariat gitu. Nah simpun kamu tuh kalau kata itu kan simpun jadi ngarannya hakikat syariat diri Muhammad ngarannya hakikatnya sembahyang ngarannya hakikat syariat Nur Muhammad sembahyang Nur Muhammad bacaan ngarannya hakikat syariat. Kalau hendak coba ma'rifat boleh Nur Muhammad memandang nah ini Tuhan Tuhan itu ngarannya hakikat dan ma'rifat ngarannya. Ada tarikat misalnya tarikat mana kah? Mengamalkan tarikat jadi hakikat bertarikat ngarannya nah, ada jadi aja dua yang ada bertarikat karena apa? Karena hari ini al hakikat itu jangan malu sempurna al hakikat itu tarikatul ulia nah itu nah tarikatul ulia nah hakikatnya tarikat yang paling tinggi jalan yang paling tinggi bahkan ada alam semesta lagi. Jadi jangan mengalami seperti hakikat itu tarikatul ya tarikat yang paling tinggi. Cuman yang dijaga lagi syariat mana di sini yang ada sembayangan. Dia akan membuat sudah marifatul asma kan nur ngaran Tuhan kan. Apalagi kalau diartikan nur ini bagi zat marifat zat sudah. Nah Muhammad ini sifat yang sempurna bagi Tuhan gitu. Jadi pada hakikatnya ada marifat tapi pada marifat bisa kan ada hakikat nggak itu nah paham lah. Habis sudah. Nah mengetahui dengan iman bahwa alam ini semuanya makhluk ini dijadikan Allah makhluk ini dijadikan Allah dan segala perbuatan makhluk ini adalah perbuatan Allah. Ini bagi orang marifat lah. Kalau bagi orang hakikat perbuatan Muhammad ya perbuatannya itu aja berajana lah gawian Muhammad ya gawiannya itu nah paham lah. Di perbuatan Muhammad ialah perbuatannya. Ya gawiannya itu aja sudah ya Allah. Karena ada tapi salon dirinya, nah itu caranya. Kan nyaman kok. Habis. Kedua, mengenal sifat Allah. Mengetahui dengan iman bahwa sifat yang ada pada diri makhluk ini adalah sifat Allah. Sifat ada pada diri Tuhan, bukan milik kita lah. Artinya milik Allah atau kepunyaan Allah. Ketiga, mengenal asma Allah. Asma ini nama-nama, mengetahui nama-nama Allah.
Nama Allah ada 99 nama. Dan nama-nama Allah itu akan memberikan manfaat bagi yang menyebutnya dan mengingatnya. Pahalan jadi sudah. 4. Mengenal zat Allah. Ini nanti katakan nama marifat. Mengetahui diri zat Tuhan yang kekal, yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran, yang pengasih penyayang, yang pemurah dan pengampun dari segala dosa. 5. Musyahadah. Musyahadah di pandangan akal atau tirik suhud. Bahasa hari tirik suhud ya, sama pandangan. Nah, bahwa sesungguhnya yang mewujud, nah ada, yang ada sebenarnya hanya Allah. Ini bagi orang jalan marifat. Bagi orang jalan hakikat, yang ada Nur Muhammad. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi itu orang jalan hakikat. Fana dan binasa wujud makhluk ini pada wujudullah. Ini bagi orang jalan marifat. Wujud sekalian alam ini adalah mazhar wujudullah. Adanya semua alam ini kenyataan adanya Allah. Artinya sekalian alam ini adalah merupakan kenyataan bagi adanya Allah. Bagi orang marifat. Jalannya hanya 2 aja. Nah, jadi pertama ulang ini ilmu batin, bicara ilmu batin, naik ya. Ilmu batin. Ilmu batin ini ilmu dalam, batin dalam itu perut, batin itu perut, ilmu dalam. Ilmu dalamnya hanya 2. Yang pertama ilmu hakikat. Nah, yang pertama nih. Yang kedua ilmu dua. Arti ilmu hakikat lah ilmu yubhasu masaila hakikatin nafsi. Ilmu hakikat, ilmu yubhasu, membicarakan masa ili hakikati nafsi, ilmu yang membahas atau membicarakan masalah sebenar-benar diri. Itu ilmu hakikat. An hakikatan nafsi. Nah, gitu. Nah. Ilmu hakikat ilmun. Yubahasu masa ilu hakikatin nafsi. Anna hakikatan nafsi mutahikatun. Bijatil muqaddasati wa bijatis syarifah. Ilmu hakikat. Ilmu yubahasu masa ilu hakikatan nafsi ialah ilmu yang membicarakan masalah sebenar-benar diri. Anna hakikatan nafsi mutahikatun bijatil muqaddasah. Sesungguhnya sebenar-benar diri ada hubungan dengan diri Tuhan yang suci dan ada hubungan juga dengan diri Nabi namanya. Sebenarnya kita non diri Tuhan, non diri Nabi bahasa kitanya. Ini jatul muqaddasah nih, ini jatul muqaddasah nih. Nah, jatul muqaddasah. Nih, arti jatul muqaddasah diri Tuhan yang suci. Jatul muqaddasah ini bahasa Arab. Pengarang kita, kan pengarang kita orang Arab. Bahasa Arab aja malah. Jatul muqaddasah ini arti diri Tuhan yang suci. Apa yang dimaksud dengan diri Tuhan yang suci? Iya, jangan mu'alim syukur nurjat. Nah, ini nurjat nih. Yang dimaksud dengan diri Tuhan suci ya nurjat. Ini memerinci nih. Rumus yang bujur-bujur, rumus lah. Sebenarnya diri ada hubung diri Tuhan yang suci. Bahasa Arabnya jatul muqaddasah diri Tuhan yang suci. Nah, ingat akan agama syariat dan hakikat
Harus yang dimaksud agama ada hubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Itu agama. Bila lain, apabila ada hubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi, lain agama ngarannya itu. Keambangannya aja. Puru aja, toleh puru kan cabang-cabang aja. Nah sekarang Jatul Muqaddasah. Ini artinya diri Tuhan suci. Jat itu nama Tuhan. Nama Tuhan kah? Lain. Cari ini asal-usul kalau ada jat. Ngaran Nabi lah, kada ada juga. Jatuh ada yang lain ngaran Nabi. Muqaddasah, bukan ngaran Tuhan. Bukan juga ngaran Nabi. Tapi jangan disalahkan. Karena memberikan penjelasan bahwa yang dikatakan Jatul Muqaddasah diri Tuhan yang suci. Jadi yang dimaksud dalam sebenarnya Jatul Muqaddasah ya nurjat. Nah nurjat ini pertama nur, nah kedua jat. Nah dua kalimat nih. Nur lawan jat, artinya nur diri bagi Tuhan, gitu. Kalau jat kan diri bagi Tuhan nih. Nah mana nih kita ambil loh? Ambil yang ada hubungan dengan Tuhan. Nur kan? Jat ini kalimat bikinan, olahan, memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan. Nah jadi nur nih yang dimaksud diri Tuhan dan suci ya nur. Nah ini ngaran Tuhan di alam hakikat nih. Ada juga nama Tuhan di alam sah. Itu yang dimaksud nuran ala nurin. Semacam sudah. Sebenarnya diri ada hubungan dengan diri Tuhan yang suci. Dan ada hubungan juga dengan diri yang mulia. Basarnya jatuh sarifah. Jatuh sarifahnya diri yang mulia. Siapa ini maksud dengan diri yang mulia? Ya Muhammad. Ya Allah. Mujma pada hadar wahdah, kalau tasawuf gitu kan, dikumpulkan pada hadar wahdah, dikumpulkan ya jadi nur Muhammad. Nur diri Tuhan yang suci, semoga diri jadi suci. Muhammad diri Nabi oh diri kita ada hubungan diri Tuhan lawan diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad itu jangan dirubah, menterjemahkan, menjelaskan lagi macam-macam cara orang. Kadang-kadang kita tak enak dalam bahasa, kadang kembali kepada asal. Jadi kita kembali kepada asal kejadian diri jadi kudus ngumpul. Karena kada sempurna marifat sebelum kita mengenal asal diri, kada sempurna marifat sebelum kita mengenal sebenar-benar diri. Asal diri kita ada untuk ada hubungan diri Tuhan dari Nabi, bahasa Nabi Nur Muhammad. Sebenar-benar diri kita adalah nur. Pahamnya kan sudah. Jadi ilmu hakikat. Ilmu membicarakan masalah sebenar-benar diri. Sesungguhnya sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan diri Tuhan, dengan diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Adalah orang harus pada diri Tuhan dan diri Nabi dalam agama. Ada. Itu nang jari gurus kumpulkan sempurna marifat sebelum mengenal asal diri. Benar. Harus sempurna marifat sebelum mengenal sebenar-benar benar. Dan kedudukan kita di sisi Tuhan yang kuasa, lawan Tuhan yang kuasa. Lawan ini Nabi bahasa Nabi Nur Muhammad ini bahasa jangan dirubah. Rubah bahasa Nabi bahaya. Jadi di kuasa aku ceramahkan pelajaran. Ini ceramah Pak. Ada orang bekas kepala kantor agama dari pensiun Tuhan sudah. Guru bertakonlah ya. Kenapa gue mulai bahari orang baca Nur Muhammad aja. Nur Muhammad kada dibaca Nur Muhammadin. Wah ya pulang pertanyaan luar biasa. Jadi kalau panahu kada boleh dibaca Nur Muhammad kan harus dibaca Nur Muhammadin. Mudah-mudah pun lahir dalam nahu. Jadi ini yang dimaksud matikan dirimu sebelum kamu mati. Ini bahasa Nabi, bahasa alam hakikat, bahasa alam saya kena, bahasa alam hakikat ngarannya. Nah, bahasa alam hakikat, bahasa alam sebelum ada alam semesta. Bahasa alam hakikat. Ini yang dimaksudkan matikan dirimu sebelum kamu mati. Jangan panah diri Muhammad dari Rasulullah. Panah dijat nih pada sifat nur itu diri bagi jat, Muhammad diri bagi si. Udah ada di Habib atau Panul Hajar Habib
awal ma baraja fil Muhammad itu mulai nampak di alam. Kan lain kita nampak. Ini yang pertama dilihat Nabi Nur Muhammad. Lain kita terlihat oleh Nabi. Dari situ ketika Jabir bertanya, dipadahkan Nabi ya kepada Jabir. Ini nama pertama aja Nabi kan karena tidak ada dilihat Nabi yang lain. Hanya Nur Muhammad. Sekali dan Nur. Diri bagi Tuhan Muhammad diri Nabi. Memang itu asalnya. Nah ini ngaruhnya takyin awal. Kenyataan yang pertama. Jadi orang bahari Nur Muhammad ini martabat takyin awal. Nah itu kalau mana martabat takyin awal. Ini orang belajar tasawuf harus kayak ini. Nah Nur Muhammad ini kenyataan yang pertama. Kenyataan yang pertama dilihat oleh Nabi. Nah jadi itu arti ilmu hakikat. Hanya kedua ilmu marifat. Nah ini marifatullah. Mana Allah marifatullah. Marifatullah marifatul asma, marifatul sifat, marifatul zat. Ini dikatakan marifatullah. Nah, habis sudah ini kita baca buah. Tadi. Sebelahnya pengawal. Sudahlah. Anyar. Tajakka atau membersihkan diri. Nah nih. Jadi aku pertama kerusuhan nih. Tahun berapa kita kerusuhan? Tahun 2001 kalau saya kerusuhan. Kebanyakan aku balik nih. Dipinta aku ceramah di kantor kesehatan tingkat 1. Jadi aku baca ayat ini aja aku ceramah nah. Ini nah. Qad aflaha man tazakka. Ini ayat yang membicarakan 15 menit aja ya Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Tajakka ini PMAD, ya kan? PMAD ini barangan dahulu teman. Jadi maksud ayat ini sebenarnya sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dan bersih diri awal. Ya diri Muhammad. Ya kan? Kalau tajak kepada syariat, yang mengeluarkan zakat. Ya apakah zakat harta atau zakat fitrah kan? Ini kalau pada syariat, tajak ini mandi. Hal yang dahulu, nah, barang yang lalu. Sekalinya nih masuk di sini diri yang awal. Nah, diri yang awal. Diri yang awal. Diri yang awal ini, diri yang mula-mula, ya diri yang Muhammad. Nah, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri yang bersih satu-satunya diri yang Muhammad. Masa Nabi kita diperadakan kada bersih ya, bersih dari dosa yang terdahulu, bersih dari dosa yang akan datang kan. Tuhan diperadakan kada bersih lah, Tuhan itu maha suci. Jadi Tuhan itu maha suci ya Allah. Katanya itu maksudnya. Jadi beruntung orang yang pandang isi gerak di Nur Muhammad. Nah setelah kita pandang isi gerak di Muhammad, wajah karisma baru kita menyebut nama Tuhan, mengingat nama Tuhan. Wajah karisma lebih kan, mengingat atau menyebut nama diri Tuhan, nama-nama. Ini bukan ismullah nah, tapi aku ceramah itu umum aja. Kalau benarnya bukan wajah karisma Allah kata, wajah karisma lebih. Nah ini jalan hakikat nih. Diri Muhammad pakai zikir ha. Nah, ya Nur, Nur kan diri bagi Tuhan. Dia memuji-muji dirinya, menyembur-jembur diri jatuhnya. Nah, habis sudah. Jadi ini jalan hakikat, jalan panal zikir Muhammad, pakai zikir hakikat. Ya Nur. Itu kau tulis itu. Tuh ada orang tulis itu, orang sengaja kau tulis itu. Jika duduk kayak tanah. Ya Allah, ya Aqiqah, ya Nur, kalau itu di situ tulis. Orang kada ngerti bener ya. Nah sampai waktu pas sholat, sampai waktu sembahyang ada ngalih kada. Ini orang beruntung.
bersihkan diri yang bersih hanya Nur Muhammad. Caranya keyakinan rasakan bahwa diri Muhammad baru dikatakan bersih, baru kita dikatakan beruntung pada hakikatnya. Hanya wajah karisma Rabbi. Ingatlah Tuhan, sebutlah Tuhan. Ya, nah kalau wajah karisma Allah, la ilaha illallah, Allah, ada apa-apa. Karena ayat ini wajah karisma Rabbi Nijar mu'alim syukur, maka harus kita pakai zikir hakikat. Karena nama hakikatnya di hakikat juga. Itu caranya sampai waktu sembahyang. Karena sembahyang ini syariatun Nabi. Hidupkanlah ya Allah. Mau ada bersembahyang harus boleh langgar. Kalau musuh masjid lagi ya Allah. Ini pasolahnya nih. Nah itu nih maksud tadi. Ayat tadi. Nah nyar baca pulang harus. Ini teman tadi separapan jam lagi sampai jam 7 baca harus pulang. Ini sudah pahamannya sudah ada ya Allah. Nah, firman Allah pada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla al-akhlaq. Artinya sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dan orang yang selalu mengingat Tuhannya, maka dia laksanakan sholat pada waktunya. Pertama, membersihkan diri atau mensucikan diri jasmani dan dari segala najis. Jadi pertama, membersihkan diri atau mensucikan diri jasmani daripada segala najis. Kedua, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis dengan air suci, lagi mensucikan, atau dengan air mutlak. Jadi syarat sah dari ibadah yang diwajibkan. Kedua, bersuci dari hadas kecil, ialah kencing dan berak. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza bala ahadukum falyantar zakarahu salasa marat." Rawahul Bukhari. Artinya apabila kamu kencing, maka sebelum membasuh zakar atau kemaluan, dianjurkan oleh Nabi kita atau Nabi Muhammad untuk mengurut kemaluan 3 kali urut agar keluar air kencing dari zakar di bawah, dari zakar dibasuh dengan air. Jikalau berak, basuhlah dengan air hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya dengan air mutlak atau air suci. Yang demikian dinamakan suci badan pada syariat atau bersih pada syariat. Kedua, membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat. Jadi suci pada hakikatnya. Artinya bahwa satu, suci pada syariat, pada hakikat, bersih pada hakikat. Satu, kepercayaan dan keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani adalah Nur. Ini ngaran suci pada hakikat. Dua, perasaan dan sekalian pikiran jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad, musyahadah Nur Muhammad nyaranya. Ketiga, membersihkan hati dengan zikir. Terserah apakah zikir am atau zikir khas atau zikir hakikat. Dan musyahadah wujudullah, memandang adanya Allah. Ini bagi orang melipat. Bagi orang hakikat, musyahadah Nur Muhammad. Pandang bahwa diri Muhammad mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, hanya sholat. Ketahuilah bahwa sholat adalah tiang agama dan bangunan Islam yang paling agung di antara kalimat bangunannya sesudah 2 kalimat syahadat. Itu sholat tempatnya di dalam agama seperti tempat kepala terhadap tubuh, seperti kepala dari tubuh kita. Maka sebahagian orang yang tidak berkepala terhadap tubuh, demikian pula orang yang tidak mengerjakan sholat berarti tidak beragama. Demikian yang disebutkan dalam hadis-hadis. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memelihara sholat, memelihara sholat, mendirikan dengan khusyuk dan tetap mengerjakan firman Allah Subhanahu wa taala sampai sini. Mangga apa dari kita menjadi manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Rabbana zidna ilma warzuqna fa'amu istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.